Halo sahabat Lestari, akhirnya perjalanan di Gunung Gede lanjut kembali. Seusai makan bersama Arga, waktu beranjak petang, kami beristirahat dan menunggu esok akan datang. Dan akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Kali ini kita berkemas. Hari ini kita ditemani oleh Teh Pina, A Agung, dan A Afiat. Jadi kami total naik berenam, termasuk Arga. Nah, sekedar informasi untuk registrasi, kami dikenakan biaya Rp100.000 per orang. Untuk rincian biayanya saya sematkan di bawah ini ya. Dan akhirnya sekitar pukul 7 pagi kami pun memulai perjalanan. Kami dihadapkan dengan jalan aspal dan cor beton yang membawa kami kepada pos pemeriksaan registrasi. Setelah scan barcode, kami pun melanjutkan untuk berdoa sebelum memulai pendakian kali ini. Dan kali ini dipimpin oleh Afiat. Gunung Gede, bebas lah. Dan perjalanan pendakian kali ini pun benar-benar dimulai. Trek menuju pos 1 didominasi oleh ladang dengan jalanan yang masih cor beton dan beberapa tatanan batu. Perjalanan kami diiringi dengan cuaca yang cukup cerah. Alhamdulillahnya lagi Arga cukup ceria di perjalanan pagi ini. Di beberapa kesempatan Arga juga bergurau dengan rekan tim kami. Dia begitu ceria dan teriak sana-sini. Oh iya, buat kalian yang tanya soal budget logistik, kami logistik beli secara tim ya. Untuk tim kami cuma iuran sekitar Rp16.000 aja per orang. Dan untuk logistik pribadi aku beli nggak banyak-banyak, cuma sekitar Rp50.000 aja. Soalnya tahu betul di Gunung Gede ini ada yang jual, jadi kami tak terlalu membawa banyak logistik. Nah, sekitar 15 menit berjalan dari pos registrasi, kami bertemu dengan space yang cukup luas. Ternyata di sini adalah pos untuk membuang sampah. Di sini kami sempatkan untuk istirahat sejenak. Aku melepas gendongan Arga supaya dia sedikit terbebas dan bisa bermain di tanah. Tapi ternyata pas mau aku gendong lagi, dia susah banget karena kalau udah ketemu dengan tanah, dia itu paling seneng. Tapi tak apalah ya, mungkin ini salah satu cara dia untuk beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, aku juga seneng banget soalnya Arga cepet banget beradaptasi dengan orang lain. Arga juga bisa bercanda meskipun dia belum terlalu lama mengenal tim kami loh. Pokoknya untuk pendakian Arga kali ini aku paling seneng banget soalnya dia sama sekali nggak rewel. Dia cuma sedikit merengek aja saat mau minta minum atau makan. Selebihnya dia terlihat sangat happy. Nih, ayo, potong kompos. Ini bersih ya. Kotor itu. Ambil air. Harga. Harga kemana? Cilup. Bah. Bah. Pakai topi nggak? Pakai topi ya. Topinya dibalik aja. Bentar. Berat nak? Berat? Taruh sini ya. Ya udah biarin. Yang kosong ada kan yang kosong. Diisi dikit. Oh iya, saat di perjalanan kami sempat istirahat sebentar untuk mengambil air minum dan melepas penat. Dan setelahnya kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Perjalanan kami dilanjutkan dengan trek yang sedikit menanjak. Dengan kanan kiri semak belukar membawa kami pada pos ojek. Ternyata untuk ojek di sini dikenakan tarif sekitar Rp50.000. Di sini kami tak beristirahat. Kami memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan.
Adek. Mam. Lihat jalannya. Tuh. Setelah beberapa menit perjalanan, kami menemukan warung kembali. Di sini Arga terlihat ingin makan semangka. Ya, apa boleh buat. Kami pun istirahat dan menyempatkan untuk makan semangka terlebih dahulu. Selesai makan semangka, kami melanjutkan perjalanan lagi. Dan ternyata tak lama dari situ adalah pos 1. Yah, dalam hati kami, kenapa sih istirahatnya nggak sekalian di pos 1? Kan nanggung. Tapi tak apalah, dengan demikian kan kami tak perlu beristirahat lagi di pos 1. Saat tiba di pos 1, kami melewati jalur sisi kanan dari Gapura Gunung Gede Pangrango. Mungkin ini adalah jalur baru dari yang sebelumnya jalurnya tepat di depan Gapura yang bertuliskan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tapi seperti yang kita tahu bersama bahwa gapura tersebut telah roboh saat terjadi gempa di Cianjur beberapa waktu lalu. Jika ada yang tahu cerita selengkapnya seperti apa, boleh banget ya kalian langsung komen-komen aja di kolom komentar. Nah, terlepas dari cerita gapura tersebut, mari kita lanjutkan pendakian lagi. Trek dari pos 1 dilanjutkan dengan jalur berupa tatanan batu yang dilanjutkan dengan tanah. Di sini trek mulai menanjak, membuat kami sedikit kehabisan tenaga dan beberapa kali harus beristirahat. Di sini Arga masih bisa diajak kompromi, tapi saat kami menemukan warung lagi, Arga sudah mulai kelihatan lapar dan kami putuskan untuk istirahat sejenak dan makan siang. Selesai makan dan beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata kami tiba di pos 2. Di sini kami tak beristirahat. Kami memutuskan untuk langsung memulai perjalanan kembali karena takut terjebak hujan. Di tengah perjalanan menuju pos 3, Arga mulai mengantuk dan tertidur. Kami pun beristirahat sejenak dan memasang pengaman kepala untuk Arga di gendongan, supaya ketika dalam perjalanan, Arga tidak terganggu selama tertidur. Saat dalam perjalanan menuju pos 3, ternyata rintik mulai turun. Basah mulai membasahi tanah. Kami pun memakai mantel untuk mengamankan diri, terutama Arga. Beruntungnya kami saat itu Arga tertidur, jadi dia mau pakai mantel. Dan saat sampai di pos 3, Arga terbangun. Jadi kami memutuskan untuk istirahat sambil menunggu hujan reda. Cukup lama kami menunggu hujan di pos 3. Ada sekitar 1 jam kami harus berjibaku dengan dingin. Dan setelah hujan benar-benar mereda, kami pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan kami menemukan beberapa binatang melata. Ya, karena namanya habis hujan,
pasti banyak binatang seperti ini bermunculan. Jariku gede banget. Pegang. Lanjut perjalanan dari pos 3 menuju pos 4, ternyata jalur benar-benar terjal. Yang tadinya kita kira pos 4, ternyata cuma pos bayangan. Yah, tak apalah, kami harus bersabar dengan perjalanan. Dan setelah melewati jalan yang terjal dengan berbagai rintangan yang curam, akhirnya kita pun sampai di pos 4. Setelah beristirahat sejenak sambil makan gorengan, kita pun lanjut perjalanan menuju pos 5 karena takut kesorean. Perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 awalnya memang curam, tapi ketika pertengahan mau mencapai pos 5, jalur mulai landai. Burem banget kameranya, jelek amat. Sama aja tuh kameranya tuh jelek. Pak, ini perlu pengadaan barang berupa HP. Ya, alhamdulillah sampai di pos 5. Ketika sampai di pos 5 dan memasuki alun-alun Surya Kencana bagian timur, kami tak beristirahat. Kami berniat untuk langsung melanjutkan perjalanan ke alun-alun Surya Kencana bagian barat. Di situ kita dekat dengan mata air. Oh iya, sekedar info lagi, tadi saat perjalanan dari pos 3, Arga tertidur lagi. Dan pas masuk ke alun-alun Surya Kencana, ternyata dia terbangun. Alhamdulillah. Arga, dingin nggak dek? Biasanya kalau kabut malah nggak dingin. Yeay. Belum ada setengah 4 tuh lagi. 50 menit. Alhamdulillah. Kita mah jalannya dikit-dikit berhenti. Buat kalian yang penasaran dengan rangkuman estimasi biaya dan estimasi waktu selama perjalanan kami ke Gunung Gede Pangrango, bisa langsung cek di kolom deskripsi ya. Semuanya sudah lengkap saya cantumkan di situ. Dan karena kabut kali ini terlihat syahdu sekali, kami izin untuk menikmati terlebih dahulu. Semoga kita akan berjumpa lagi dengan cerah di malam nanti. Nah, benar sekali, akhirnya malam tiba dengan cerah seperti yang kita nanti. Malam ini menu kita ada nasi, sambal, orak-arik telur, dan nugget. Selamat menikmati, selamat malam, dan selamat menggapai mimpi. Hai, selamat pagi. Semoga pagi ini cuaca mendukung dan pemandangan dapat kita nikmati. Dan benar saja, pagi ini cuaca cukup bersahabat. Kami bisa menikmati sambil ngopi, foto sana sini, juga bercanda hahaha. Oh iya, buat kalian yang tanya kami muncak atau enggak, jawabannya enggak ya. Kami cukup menikmati di alun-alun Surya Kencana saja. Buat kalian yang ingin summit, waktu dari sini hanya sekitar 45 menit saja. Dan buat kalian yang mau menikmati alun-alun Surya Kencana saja juga tak apa, karena di sini juga tak kalah indahnya. Nah, kalian jangan salfok sama Arga ya.
Dia emang suka cari permainannya sendiri. Jadi dia sok kreatif banget sih main sana sini. Buat kalian yang tanya menu pagi ini, kita ada nasi, sambal, sayur sop, nugget, dan tempe. Tanpa berlama-lama, selesai sarapan pun kami bersiap untuk turun. Kami packing dan membereskan semuanya. Bukan apa-apa, cuma kami takut saja jika hujan terjadi lagi. Jika hujan turun dan kami dewasa semua sih nggak masalah. Tapi yang kami perhatikan saat ini adalah Arga. Jadi kami putuskan untuk sebisa mungkin turun pagi-pagi. Selesai packing dan berkemas, kami pun berdoa kembali, memohon agar perjalanan kali ini dapat lancar dan turun dengan selamat. Jangan lupa di subscribe. Yeay, kita mau pulang ya kan? Dadah. Dadah, Arga pulang dulu. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Arga kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di pendakian-pendakian selanjutnya. Terima kasih juga telah mampir di channel Gabut kami. Ambil baiknya dan buang buruknya. Sekian dulu cerita di alun-alun Surya Kencana bersama Arga. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih Gunung Gede. Terima kasih Indonesia. Salam lestari.